Selamat malam dulur-dulur saya sekota Cilegon. Kembali bersama saya Badia Sinaga di dalam acara Impas Informasi Pasti di editorial Lugas.net. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi sahabat-sahabat saya YouTuber Lugas.net. Untuk saat ini editorial Informasi Pasti Impas membahas, mengkritisi terkait bantuan sosial khususnya di kota Cilegon yang sampai saat ini belum ada kepastian untuk penyaluran bansos BLT tingkat provinsi, bantuan langsung tunai, dan dari Pemkop Cilegon bantuan sosial berupa sembako tahap kedua. Sedangkan ketika saya mencari di beberapa wilayah sudah melakukan pencairan, bahkan sudah ada yang tahap ketiga. Saudara, kita kembali terkait bantuan sosial COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk bantuan berupa, baik itu berupa uang, baik itu berupa sembako. Ada 3 jalur bantuan ini. Pertama adalah BST dari Kemensos, ya, karena sudah selesai untuk pembagian, sepertinya sudah selesai. Tidak ada pun persoalan, mungkin persoalan tentang tidak tepat sasaran, ya. Yang saya bahas saat ini adalah BLT, bantuan langsung tunai dari provinsi. Pada beberapa hari lalu, Lugas.net mengkonfirmasi Kepala Seksi UPTD Dinas Sosial Pemkot Cilegon, Bapak Yusuf Han, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada informasi yang pasti kapan dicairkan dari provinsi, ya. Terkait ini juga saya mau konfirmasi bidang pengawasan Bapak Dewan yang terhormat yang ada di kota Cilegon. Beberapa dewan yang saya konfirmasi sampai dengan acara ini kita tayangkan belum ada jawaban. Kemungkinan Bapak para dewan, anggota dewan kita yang terhormat masih sibuk di dalam lebaran Idul Adha. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan statement dan jawaban terkait bantuan langsung tunai provinsi. Begitu juga dengan bantuan Pemkop Cilegon. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, saya rasa khusus kota Cilegon belum begitu berjalan dengan baik, ya. Saya sebagai media seringkali ditanya warga masyarakat kapan penyaluran tahap kedua. Saya tidak bisa menjawab karena ketika saya konfirmasi juga, ya, bahasa yang saya dapat tidak begitu memuaskan, ya. Yang saya minta kepada para pejabat publik yang memangku pemerintahan kota Cilegon, khususnya Banten, umumnya Indonesia, laksanakan amanah undang-undang ini, keterbukaan informasi publik. Setiap daerah keterbukaan informasi publiknya sangat besar, maka tingkat kepercayaan masyarakat daerah itu sangat tinggi kepada pemerintahannya ketika melaksanakan keterbukaan informasi publik, undang-undang ini, ketika melaksanakan undang-undang ini, ya. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa ini penting? Saya rasa ini sangat penting, ya, karena yang berhubungan adalah masyarakat penerima. Mereka sangat mengharap sebelum Hari Raya Idul Adha harusnya sudah dibagikan. Ternyata
sampai dengan bulan Agustus ini, ya. Bahkan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat yang saya buka di pemberitaan bahwa bantuan sosial ini sampai bulan Desember, ya. Ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah ini khusus BST, saya rasa sama, ya, buat provinsi sama kota juga. Mungkin pola dan teknisnya yang agak berbeda. Ini Kemensos BST bantuan sosial tunai dari April, Mei, Juni jumlah bantuan sosial tunai itu 600.000. Itu tahap gelombang tahap pertama. Untuk tahap kedua dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tidak sebesar 600, 300.000 rupiah per keluarga penerima keluarga manfaat. Dengan catatan kotanya ditambahkan, penerima kotanya ditambahkan dari usulan-usulan dari setiap daerah, ya. Itu tentang BST Kemensos, ya. Sedangkan di Cilegon dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus baru satu yang disalurkan itu BLT, ya. Seharusnya ya udah 3, udah tahap ketiga ini penyaluran BST maupun Pemko ini di mana letaknya? Ya, saya minta penggiat, pengamat, ya, LSM, mari dong, ya, suara dong, ini, ya. Saya sebagai media sering ditanya masyarakat, kapan lu? Jangan tanya saya, kan gitu ya. Tapi saya menampung aspirasi masyarakat yang konfirmasi ke Lugasnet. Ya, sejauh itu saya teruskan kepada pejabat yang punya kewenangan untuk memberi statement, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini, keterbukaan informasi publik belum berjalan normal. Yang berikut yang terakhir ini penting juga terkait nomor pengaduan dari Dinas Sosial Kota Cilegon. Ada satu warga yang bagi saya ini dia sangat gigih mempertanyakan jawaban daripada nomor pengaduan itu, bahwa saudara ini mendapat bantuan provinsi BLT. Dia berusaha mempertanyakan, mendatangi ke kelurahan dengan jawaban yang agak acuh. Pihak kelurahan, sabar Pak, sabar, ya. Dia konfirmasi ke ombudsman, menampung ombudsman, pihak ombudsman RI wilayah Banten, Provinsi Banten menerima laporan itu, ya, dan meneruskan, ya. Tapi sampai saat ini titik penjelasannya saudara ini dapat BLT, bantuan langsung tunai itu belum ada, ya. Lempar sana, lempar sini aja, ya. Dia hanya mempertanyakan, benar nggak itu nomor pengaduan itu? Kalau sistem yang berjalan, ketika ada warga yang mempertanyakan aduan ini dan jawaban daripada aduan itu, saudara ini atas nama ini mendapat bantuan BLT provinsi, harusnya dapat, kan? Tapi sejauh ini saudara ini belum mendapat. Ini juga persoalan ini, ya. Ini saya minta, marilah benar-benarlah, ya, benar-benar melayani masyarakat, ya. Itu pembahasan saya, kritikan saya, biarlah menjadi masukan buat para pejabat, para pemangku yang berwenang di Kota Cilegon. Kita kembali dalam editorial Lugasnet dalam acara Impas yang berikutnya. Salam sehat.